Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Silahkan kalian simak dan perhatikan penjelasan dari Ibu melalui tayangan video berikut ini. Materi yang akan dibahas pada sistem pernapasan yaitu pengertian sistem pernapasan, organ pernapasan, mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan, dan usaha menjaga kesehatan organ pernapasan. Bernapas atau respirasi yaitu peristiwa menghirup udara yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Oksigen yang sudah terhirup akan digunakan untuk melakukan pembakaran zat-zat makanan yang terjadi di dalam sel tubuh yang akan menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida. Energi akan digunakan oleh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada saat kita bernapas membutuhkan organ pernapasan. Organ apa saja untuk pernapasannya yaitu 1. Rongga hidung, 2. faring, 3. laring, 4. trakea, 5. bronkus dan bronkiolus, 6. paru-paru. Berikut adalah gambar organ-organ pernapasan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Udara yang sudah masuk ke rongga hidung mengalami 3 perlakuan, yaitu 1. Udara disalin oleh rambut hidung, 2. Diatur kelembabannya oleh selaput lendir, 3. Disesuaikan dengan suhu tubuh oleh pembuluh darah. Berikut adalah gambar rongga hidung dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu faring. Faring atau tekak merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Fungsinya yaitu sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berfungsi untuk kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ selanjutnya yaitu laring. Di laring terdapat epiglotis yang akan membuka dan menutup dengan sendirinya. Di laring juga terdapat cakun yang tersusun dari tulang-tulang rawan yang berfungsi sebagai pita suara. Selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri dari jaringan yang bersilia. Fungsi dari silia yaitu menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Benda-benda asing bisa berupa debu, bakteri maupun virus. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Berikut adalah gambar dari bronkus dan bronkiolus. Organ pernapasan selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Fungsi dari pleura yaitu melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru juga terdapat gelembung halus paru-paru yang disebut dengan alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran udara pernapasan
yaitu oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada dapat terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar. Berikut penjelasan mekanisme pernapasan dada. 2. Pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Berikut penjelasan mekanisme dari pernapasan perut. Frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Jenis kelamin, 2. Usia, 3. Kondisi fisik, 4. Suhu tubuh, 5. Posisi tubuh. Volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu 1. Volume tidal, yaitu banyaknya udara yang masuk dan keluar paru-paru selama pernapasan normal atau pernapasan biasa, kurang lebih 500 ml. 2. Volume komplementer, yaitu banyaknya udara yang masih dapat dimasukkan setelah inspirasi biasa, kurang lebih berjumlah 150 ml. 3. Volume suplementer, yaitu banyaknya udara yang masih dapat dihembuskan setelah ekspirasi biasa, kurang lebih 150 ml. 4. Volume residu, yaitu udara yang ada di dalam paru-paru, kurang lebih jumlahnya 1000 ml. Gangguan atau penyakit dalam sistem pernapasan manusia. Gangguan atau penyakit dalam sistem pernapasan manusia selain influenza dan kanker paru-paru, di antaranya ada asma, TBC, pneumonia, dan faringitis. Kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan: 1. Tidak merokok. 2. Menjaga lingkungan tetap bersih. 3. Makan makanan yang bergizi. 4. Olahraga teratur. 5. Memakai masker bila keluar rumah. Demikian penjelasan dari Ibu tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.